yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, perlindungan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya, puji Tuhan, mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah jawaban dalam hidup kami. Engkaulah sumber kekuatan. Saat tiada jalan kami percaya, Engkau menjadi solusi yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat ku berjalan, katakan kasih-Mu, kasih-Mu menerangi langkahku,
Bapa, kami mengucap syukur dan juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang walaupun tidak bersama kami pada ini, tapi bersama kami baik lewat Facebook maupun YouTube. Tuhan, kau berkati juga mereka. Walaupun ada yang dalam keadaan sakit, kami percaya bilur-bilur itu sudah menyembuhkan kami. Kami berkata di dalam nama Yesus, yang sakit Tuhan sudah sembuh, yang beban Tuhan angkat beban, yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus asa Tuhan beri pengharapan. Terima kasih Bapak, karena kami punya Allah yang dahsyat, dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yang pemain keyboard boleh menemani saya, tapi jangan keras-keras ya dia. Ya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, saya boleh sampai ke tempat ini. Kemudian juga terima kasih pada Pastor Senior Dr. Oto Didantoro yang memberi kesempatan pada kami berdua yang sampai kita kali ini, juga Ibu Gembala Pastor Dr. Dewi Didantoro. Terima kasih juga semua yang hadir, yang saya kenal Pak Ketua, kemudian Ibu Sherly, saya kenal suaminya Kak Sherly, siapa namanya, Pak Yusa. Saya kenalnya karena lewat Zoom. Kalau nggak salah ini Bu Anika ya. Bu Angelin di belakang. Bu Angelin ada. Oh, itu saya belum terlalu kenal. Iya. Saya nggak lihat Ibu Rebika ya, Bu ya. Iya, ada. Saya nggak tahu. Maafkan saya kalau saya harus pakai handphone karena saya tadi cari handphone nggak ketemu. Maafkan saya. Saudara yang dikasih Tuhan, pada waktu saya dihubungi Bu Dewi, hari ini kan 7 hari dari berpulangnya opung, ya kan. Saya bersama Tuhan, Tuhan apa ya yang harus saya sampaikan? Tiba-tiba Tuhan taruh pada saya itu arti nama. William Shakespeare itu mengatakan apalah arti sebuah nama. Dia bilang bunga mawar, walaupun namanya nggak mawar, tetap dikasih nama yang lain tetap harum. Tapi ternyata kita nggak bilang begitu. Nama itu adalah ajaib. Pada waktu orang tuanya Samson didatangi malaikat Tuhan, dia tanya, siapa namamu? Malaikat Tuhan bilang, kenapa kamu tanya nama? Karena bukan nama itu ajaib. Nah, pada waktu saya dengar itu, saya cari di Google, namanya Opung gitu kan. Ternyata namanya Opung itu luar biasa. Torkis, Mangapul, Abel, Ritong ya kan. Kalau Ritongnya itu kan nama Fak. Ternyata Torkis itu orang yang tidak pernah berhenti bekerja, orang yang rajin. Mangapul itu orang yang tegas, berani mengambil tindakan. Nah, kalau Abel itu sebenarnya dari Habel. Itu nama, kalau bahasa Ibrani itu berarti nafas. Jadi ternyata namanya Opung ini orang yang rajin, tegas, berani memberi nafas kepada farmnya itu. Nah, pada waktu saya belajar nama ini, tiba-tiba Tuhan taruh dalam hati saya adalah satu tokoh di Alkitab. Ya kan, peribahasa kan mengatakan kalau gajah mati meninggalkan daging, harimau mati meninggalkan gelang, tapi kalau orang meninggal itu meninggalkan nama. Nah, waktu saya belajar nama, Tuhan taruh di hati saya, kita kan baca di dalam Galatia, kitab Galatia. Jadi kitab Galatia yang kedua. Kalau bisa ditampilkan boleh, kitab Galatia 2 ayat yang pertama. Kalau bisa ditampilkan. Nggak bisa. Ya. Nah, sudah ketemu, saya akan bacakan dari ayat pertama sampai ayat yang kelima. Dari Paulus, seorang rasul bukan karena manusia. Pasal kedua ya. Paulus diakui oleh para rasul. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem
dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu pernyataan, dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Ayat yang kelima, tetap saat pun kami tidak memundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap padamu. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya lupa juga. Saya belum memperkenalkan, kalau dia biasa disukan kan kenal istri saya gitu. Kalau yang belum kan, jadi ini istri saya. Nah, silakan bersini. Saya lupa. Tiba-tiba Tuhan ingatkan saya untuk memperkenalkan. Jadi ini saya berbumi ada. Kami punya 3 anak, laki, perempuan. Ya. Hari-hari ini kami menantikan cucu yang pertama. Jadi sebentar lagi saya jadi opa. Sebelum jadi opa ini masih berjaka. Iya, puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa apa yang tadi kita baca itu ditulis oleh Paulus. Ya. Sebentar saya, karena iPad saya nggak ada, saya harus buka dari handphone saya sebentar. Ya, saudara, tadi dikatakan bahwa setelah 14 tahun Paulus itu kembali ke Yerusalem. Kita semua tahu bahwa Paulus itu menjadi rasul bukan karena kehendaknya dia. Kita tahu sejarahnya bagaimana dia dihadap oleh Tuhan pada waktu dia mau Damsyik, sehingga dia menjadi rasul. Nah, pada waktu dia menjadi rasul itu dia tidak pergi ke Yerusalem, tapi 3 tahun dia ada di tanah Arab. Baru setelah 3 tahun dia di Yerusalem. Nah, yang kita baca tadi setelah 14 tahun dia baru balik lagi ke Yerusalem. Tetapi selama masa itu kita tahu kinerjanya dia sebagai seorang rasul. Dia adalah rasul yang memberitakan Injil kepada orang-orang di luar orang Yahudi. Kalau saya waktunya tidak banyak, sebenarnya kitab Galatia ini menarik. Galatia itu ada di daerah Turki sekarang. Jadi Galatia itu bukan kota, Galatia itu provinsi waktu zaman Romawi. Nah, ibu kotanya itu adalah Ancira. Kalau sekarang itu Ankara. Jadi ibu kota Turki itu Ancira. Nah, itu dulu ibu kotanya Galatia. Galatia itu dulu tempat tinggalnya atau dari suku bangsa Galia. Saudara kalau masih ingat Asterix dan Obelix, cerita Asterix dan Obelix. Nah, inilah orang Galia yang tinggal di Galatia. Jadi mereka itu dari daratan Eropa masuk ke Semenanjung Balkan, kemudian mereka masuk ke Turki. Berarti mereka ini bukan orang Yahudi. Jadi Paulus memberitakan Injil kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Jadi kita tahu apa reputasinya ke Paulus sebagai seorang pemberita Injil. Nah, demikian tadi saya bilangkan tentang nama. Kalau opung sudah tidak ada, pasti meninggalkan apa yang opung itu sudah pernah lakukan. Demikian juga di Paulus. Dia melakukan dengan sekuat tenaga bagaimana dia itu memberitakan Injil, dan itu tantangannya tidak mudah. Kita baca di kitab Galatia itu banyak orang yang ingin membelokkan lagi kepada Taurat. Saudara, kenapa mereka membelokkan kepada Taurat? Karena Galatia pada waktu itu kota besar. Ya, kalau sekarang mungkin semacam kayak Cibubur beginilah. Saya tidak mengatakan Jakarta, karena kalau Jakarta itu waktu itu Romawi atau Roma, ya kan. Jadi Cibubur udah besar gitu kan. Dan banyak perdagangan yang pastinya orang Yahudi itu mempunyai hubungan dagang
kita tahu bahwa dunia ini sebenarnya dikuasai oleh orang Yahudi dalam arti perdagangannya. Nah, mereka punya perdagangan sehingga orang-orang Yahudi itu merasa nyaman kalau rekanan bisnisnya itu sama-sama orang-orang dalam arti mereka menganut agama Yahudi. Biasanya orang kan begitu, dia merasa nyaman dengan orang yang sesama gitu. Sehingga mereka seperti dibelokkan. Nah, Paulus dengan gigihnya dia berkata bahwa itu tidak Injil yang dia beritakan. Injil yang dia beritakan adalah Injil Kristus. Nah, hal yang seperti ini itu tidak mudah, saudara. Kalau kita baca Alkitab kan kelihatannya mudah. Oh, Paulus begini, kemudian dipukuli masuk penjara, kelihatannya mudah. Tapi kalau kita ngalami, itu tidak mudah. Ya. Nah, setelah 14 tahun itu dia kembali ke Yerusalem. Dan pada waktu kita baca tadi, dia akan bertemu dengan tokoh-tokoh di Yerusalem. Ya. Apakah itu Petrus, kemudian Yohanes, Yakobus. Ya. Nah, saudara, itulah membuat reputasinya dia sebagai pengkabar Injil itu diakui mereka. Nah, dalam kehidupan kita juga sama. Saudara, kita sebagai orang-orang percaya, saya tidak tahu Bapak Ibu menjadi orang Kristen ini sejak usia kapan, ya kan? Kalau saya ini sejak belum lahir itu sudah Kristen. Karena apa? Ya, orang tua saya, ayah saya, ibu saya, belum saya lahir mereka sudah Kristen. Jadi saya belum lahir pun sudah Kristen istilahnya, gitu kan ya. Jadi reputasi kita sebagai orang percaya itu ternyata tidak mudah. Itu membutuhkan waktu untuk kita mencapai satu titik. Bagaimana kita dikenal sebagai orang Kristen itu butuh waktu. Artinya bahwa untuk mencapai itu ada proses waktu. Dan kemudian untuk kita dikenal sebagai orang yang punya reputasi Kristen juga perlu waktu. Tidak bisa orang baru hari ini melayani tiba-tiba sudah terkenal sebagai pelayan Tuhan, tidak mungkin. Nah, itulah perlu waktu. Untuk apa? Membangun reputasi sebagai orang Kristen dan juga legitimasi. Karena kalau kita baca seterusnya, kita tidak akan baca terus, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah bagaimana Paulus itu diakui sebagai rasul oleh para suku. Itu perlu perjuangan. Setelah 14 tahun dia kembali ke Yerusalem, itu perlu waktu. Pada waktu saya menemukan dia, tidak mudah. Saya usia hampir 60 ya. Kalau saya bilang hampir 60 orang nggak percaya. Kemarin kami di retreat itu banyak orang ketemu saya, Pak Andri usianya berapa? Kalau menurut Bapak saya usia berapa? Ya paling baru 40. Ya puji Tuhan saya sudah mau kepala 6. Besok Januari saya kepala 6. Saya bilang, wah masa betul saya bilang. Apa perlu saya tunjukin KTP saya? Oh masih muda, puji Tuhan. Apakah istrinya muda? Enggak juga saya bilang. Istri saya enggak 50 sudah lebih saya bilang. Ya puji Tuhan. Tapi itu saya kembali. Jadi reputasi kita sebagai orang Kristen itu perlu waktu. Saudara jangan menyerah kalau dalam perjalanan kita ini kita itu menghadapi hal yang mungkin rasanya kok seperti ini. Itulah yang tidak, proses yang kita hadapi. Paulus juga sama. Tidak mudah dia diakui sebagai rasul. Kan kita tahu sejarahnya. Dia bunuh orang, dia siksa orang. Kalau seperti sekarang ini misalnya saya jadi Paulus gitu kan, saya korban. Mungkin ada saudaranya yang dulu saya siksa. Itu beban, bukan nggak beban. Makanya kita mengatakan aku melupakan apa yang di belakangku. Itu bukan nggak tanggung jawab, itu beban buat dia. Tapi itu perlu waktu. Perjalanan itu perlu waktu. Sampai dia reputasinya sebagai orang Kristen, sebagai penginjil, sebagai rasul. Demikian juga dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita ini bisa reputasi kita itu sebagai orang percaya itu, legitimasi kita sebagai orang itu bisa menjadi berkat buat kita. Hal yang pertama yang perlu kita belajar adalah kita baca tadi di dalam ayat yang kedua. Jadi saya nggak buka PowerPoint saya.
ayat yang kedua. Galatia pasal yang kedua, ayat yang kedua. Nah, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Aku pergi berdasarkan suatu pernyataan. Saudara yang dikasih Tuhan, pernyataan dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani itu apokalips atau revelation dalam bahasa Inggris. Itu artinya pewahyuan. Pewahyuan itu kalau bahasa lebih mudahnya itu penyingkapan. Itu gambarannya seperti begini. Kalau ada sepasang mempelai pada waktu diberkati, kemudian Bapak Pendetanya mengatakan, sekarang mempelai pria engkau boleh membuka cadar, betul kan ya? Cadar istrinya. Nah itulah namanya apokalips, penyingkapan. Jadi maksudnya adalah bahwa Paulus pada waktu dia melakukan segala sesuatunya itu, dia diberi penyingkapan, pewahyuan. Demikian juga dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya, kita ini perlu penyingkapan, perlu pewahyuan. Saudara, perjalanan kita sebagai orang Kristen itu seringkali kan membingungkan, betul kan? Belum lagi pengajaran-pengajaran, belum lagi nanti perdebatan. Kalau Bapak Ibu nanti baca di 5 pasal 2 ini isinya sebenarnya banyak perdebatan. Perdebatan antara Paulus dengan Petrus, perdebatan tentang Injil dan Taurat, bukan ya? Jadi semua tentang perdebatan. Nah, itu membutuhkan pewahyuan. Sebagai orang Kristen, sebagai kita orang percaya, bagaimana kita bisa melangkah kalau kita ini nggak dapat pewahyuan sendiri dari Tuhan? Makanya, ayo Bapak Ibu harus banyak bergaul sama Tuhan. Pak, bagaimana sih bergaul dengan Tuhan? Ya tentunya punya waktu khusus berdoa, kemudian baca Alkitab. Saya seringkali sharing, saya bukan menyombongkan diri. Saya baca Alkitab itu sudah lebih dari 50 kali. Kejadian Wahyu sudah lebih dari 50 kali. Sampai sekarang saya masih baca. Karena itu perlu waktu. Tadi saya katakan, ya, untuk membangun reputasi itu perlu waktu, perlu pewahyuan. Itu perlu. Jadi waktu itu membuat kita akhirnya mengerti. Pada waktu kalau Bapak Ibu nanti baca, kita akan ngerti. Oh ternyata itu rencana Tuhan itu seperti ini. Saya nggak bisa uraikan nanti. Kalau saya uraikan semua bisa ulangnya kita jam 2 malam nanti. Tapi maksud saya baca terus menerus. Itu menjadi rahasia hidup kita dalam segala hal, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita. Nanti Bapak Ibu akan tahu. Mungkin Bapak Ibu bilang, Pak Andre kok ngomongnya nggak jelas. Bukan nggak jelas, karena saya nggak akan bisa jelaskan di waktu yang singkat. Tapi saya percaya kalau Bapak Ibu mau baca Alkitab rutin ya, rutin terus-menerus, Bapak Ibu akan tahu nanti. Itu pewahyuan yang meningkatkan kita, sehingga kita nggak akan bingung. Dengan pengajaran-pengajaran yang datang kita nggak akan bingung. Dengan apa yang kita dengar, kan banyak hamba Tuhan ini kehidupannya ternyata tidak seperti yang kita gambarkan atau bayangkan apa yang sudah dia sampaikan. Betul kan? Atau kita dengar tokoh ini ternyata tidak seperti itu. Nah kalau kita nggak punya pewahyuan dari Tuhan sendiri, itu menggoyangkan iman. Itu akan menggoyangkan, kita ini sebenarnya jadi orang Kristen sama nggak sama dengan orang dunia. Tapi kalau kita punya pewahyuan yang Tuhan sikapkan dalam hidup kita, kita akan mempunyai dasar yang kuat. Amin. Jadi perlu pewahyuan. Saudara tidak bisa tidak dalam segala hal, terutama dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Perlu pewahyuan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ayat yang kedua sama ayat yang kedua. Saya lanjutkan tadi. Dan kepada mereka aku beritakan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Jadi yang kedua itu adalah kita berusaha. Setelah tadi ada pewahyuan, kita usaha itu artinya kita mengerjakan apa yang kita terima. Penyingkapan itu kita terima, kita kerjakan.
Kita usahakan. Saudara, saya percaya bahwa kita mengusahakan itu tidak mudah. Perlu perjuangan. Perlu tadi perlu waktu juga. Berjuang. Mengusahakan apa yang sudah kita terima. Kami ini barusan, kalau Bu Dewi yang barusan dites, kalau saya sudah bulan yang lalu. Jadi kami ini kemarin di puncak itu ujian tertutup untuk tingkat doktorat dan master. Nah itu jadi tidak main-main, harus bikin disertasi. Itu perlu perjuangan, perlu diusahakan, perlu waktu yang diluangkan. Saya hampir setiap hari di depan mesin, di depan komputer untuk bikin disertasi. Memang dari pihak STT bahwa kita boleh dikasih waktu ya. Tapi kan itu diperjuangkan, diusahakan. Tidak bisa tiba-tiba dalam nama Tuhan Yesus disertasi saya jadi tanpa saya mengerti, nggak mungkin. Saya harus usahakan. Demikian dalam kehidupan kita sama. Kita harus berusaha, meluangkan waktu berdoa, meluangkan waktu untuk kita ini belajar dengan suara Tuhan. Itu semua diusahakan. Nggak bisa tanpa usaha, nggak bisa instan. Saudara jangan pernah mimpi jadi orang Kristen itu secara instan. Jangan pernah mimpi. Pengalaman hidup saya mengatakan 60 tahun saya hidup nggak ada yang namanya instan. Perlu perjuangan, perlu diusahakan. Nggak bisa tiba-tiba, oh Tuhan, ya kalau Tuhan mau penuhi kita dengan Allah Roh Kudus semuanya ngerti bisa. Tapi itu saya percaya Tuhan juga memberikan kalau memang perlu ya waktu itu. Tapi saya yakin Tuhan itu ingin proses. Jadi perlu diusahakan. Demikian juga dengan gereja. Ayo diusahakan. Apa yang menjadi peningkatan pewahyuan yang Tuhan berikan kepada gereja? Saya tadi lihat ini visinya ya Bu, melayani yang tidak melayani. Maafkan saya nih, Mas Dosmil, Bapak-bapak dan Ibu. Tuhan taruh di dalam hati saya sudah harusnya waktunya ganti visi-misi. Karena Tuhan taruh di hati saya kalau melayani tidak melayani seolah gereja kita ini jadikan tempat sampah. Padahal kita itu bukan tempat sampah. Kita ini orang-orang yang membawa perubahan. Amin. Kita ini membawa perubahan. Kita membawa satu next level. Kemarin kami di puncak itu ada salah seorang dosen mengatakan bahwa kita ini iman kita itu membawa kita next level. Gereja ini juga sama. Harus ada proposal. Mungkin ini kita pakai satu buku. Saya tadi baru rasan-rasan sebelah ini rukonya akan mau dijual. Loh, oh Bapak kita kayak ruko beli jebol, terobosan terjadi. Next level. Pak, uangnya dari mana? Uang Bapak kita kan kaya. Jalannya dari mana? Tambah sedikit dia kan keluar. Ayo. Sama kami juga berdua juga. Saya cerita sedikit boleh ya Bu. Kami ini lama tinggal di Jakarta. Tahun 2018 disuruh pulang kakaknya dia. Pulang ke Kudus bantuin saya. Ya udah saya pulang. Bantuin saya pikir dia bilang katanya kita mau dikasih satu perusahaan kopi Pak. Saya lumayan juga nih. Tapi tunggu sampai 3 tahun nggak ada tuh. Perusahaannya belum muncul juga. Malah kita hanya suruh tunggu gudang. Tidak apa-apa lah tunggu gudang. Tunggu gudang tapi biasa digaji kan tidak apa-apa. Tapi kami begitu pulang ke Kudus kami tanya Tuhan, apa yang harus kami kerjakan di Kudus? Memang itu kota kelahiran kami, tapi sebenarnya kami ini sudah nyaman di Jakarta. Kami ini orang yang suka doa gitu kan. Karena di Jakarta dulu kita ini sering bangun rumah doa. Kami cari di Kudus, rumah doa itu nggak ada di Kudus. Maksud saya di gereja-gereja itu nggak ada rumah doa. Kemudian saya masuk ke gereja, maksudnya gereja keluarga saya. Jadi gereja itu adalah foundernya dulu papa saya. Saya masuk, nggak ada itu namanya rumah doa, kemudian tim atau departemen doa, nggak ada. Loh, gereja sebesar ini nggak ada. Gerejanya itu 4 lantai, kan kalahkan di sini kan. Gerejanya 4 lantai, ruang kelasnya begitu banyak.
ada hampir 20 ruang kelas. Saya tanya, nggak ada tidur, nggak ada. Bagaimana kalau kita mulai doa? Dia bilang, di sini kalau disuruh berdoa orangnya pada malas. Dia bilang begitu, mereka gembalanya bilang gitu, orangnya pada malas, nggak ada yang suka berdoa. Sampai akhirnya kami membangun rumah doa yang datangnya memang ya yang punya kerinduan paling banyak itu 20 orang. Gereja sebesar itu yang buat cuma 20. Apalagi tiba-tiba ada pandemi, berhentilah. Tapi tidak apa-apa. Kami tanya Tuhan, Tuhan apa yang harus dilakukan? Akhirnya kami bangun rumah doa di satu keluarga yang punya kerinduan bagaimana rumahnya dipakai untuk pergerakan. Ternyata 2 tahun dalam hati kami berdua adalah kita memulihkan keluarga demi keluarga. Mulailah kita pulihkan keluarga demi keluarga. Kami mulai sekarang ada 5 keluarga, dan itu keluarga-keluarga muda. Ya tidak apa-apa. Kemudian ada satu gembala senior. Dulu itu sebenarnya mentor saya waktu saya remaja, tapi dia dari gereja tradisi, tapi keluar dari gereja itu karena dia dalam pelayanan Roh Kudus. Gereja itu tidak mengenal pelayanan Roh Kudus. Jadi ya gereja tradisi kan kita tahu. Saya tidak mengatakan itu tak baik. Nah dia keluar, kemudian dia ketemu saya, dia kaget. Oh, kamu sekarang sekolah pendeta? Iya. Saya nggak pernah nyangka kamu bisa jadi pendeta. Walaupun saya aktif dulu dari remaja gitu. Nah akhirnya kami berkolaborasi. Lalu bagaimana kudus itu dimenangkan? Saudara, untuk memenangkan kudus itu nggak mudah. Karena ada 2 sunat, bahkan sebenarnya ada 3 sunat di kudus itu. Tidak mudah untuk memenangkan kota kudus. Tapi kami percaya bahwa pada waktu Tuhan ditinggikan, firman Tuhan mengatakan, pada waktu aku ditinggikan, aku akan menarik semua orang datang. Amin. Itu dimulai dari mana? Ya, kita mau berusaha, mau susah. Tidak bisa kita hanya doa Tuhan, kiranya mau melawat kota kudus. Tapi kami tidak bergerak, tidak bisa. Berusaha, diusahakan. Tiba-tiba Tuhan kasih hikmat kepada saya. Iya, saya ini belum punya yayasan. Waktu saya tinggal di Jakarta, yayasan ini dipakai Tuhan luar biasa. Kami pernah dalam 1 tahun kami itu menjangkau jiwa-jiwa dengan seminar anti narkoba kerjasama dengan BNN dan juga dengan satu yayasan anti narkoba. Jadi kami waktu itu 1 tahun penuh itu hampir 7.000 sekolah di Jakarta. Jadi Jakarta itu ada 5 wilayah dan 1 kabupaten yaitu Kepulauan Seribu. Jadi ada 6 wilayah. Itu ada 7.000 sekolah. Nah itu kami seminar anti narkoba dengan visinya setiap menjangkau jiwa-jiwa. Baru-baru Tuhan ingatkan saya, iya kenapa? Yayasan ini tidak diaktifkan. Akhirnya kami mulai bulan ini, kami mulai aktif dengan 1, kami bangun rumah-rumah doa. Kedua, kami juga rindu bahwa membangun menara doa 24 jam. Kita doa terus-menerus buat kota kudus, bahkan buat bangsa Indonesia, bahkan buat bangsa. Pak, tidak terlalu besar. Loh kalau sama-sama visi yang besar sekali ya, gitu kan? Biayanya dari mana? Tuhan kita kaya. Jadi rumah saya itu cukup besar. Kami dikasih tanah dengan kakaknya itu sekitar 1.000 meter. Kami bangun rumah. Nah kami yang ada 500 meter dibangun gudang. Saya lihat gudang itu ya kenapa ini nggak jadi menara doa gitu. Di situ nanti ada tempat pelatihan, tempat konseling, kemudian tempat kita membina generasi muda, kemudian pelatihan. Saya pikir kenapa nggak dipakai dia? Saya pakai. Kemudian depan rumah itu kami berdua berpikir ya kayak Pak Toto dan Ibu kita bangun kafe saya bilang. Kafenya namanya Kafe Sukacita. Kemudian kopinya kopi damai sejahtera. Jadi istilah-istilah firman Tuhan kita pakai. Bukan kita mau cari untung, ya kan? Tapi menjangkau jiwa. Jadi kita juga berdoa nanti pegawainya orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Begitu ada pelanggan atau tamu datang, damai sejahtera turun ke atas kamu. Lain gitu kan, adem rasanya gitu. Terus
Siapa tahu kita bisa melayani mereka, kemudian di konseling mereka terima Tuhan Yesus. Itu visi yang diberikan Tuhan lewat kami. Makanya yayasan ini. Kemudian yang kedua, kami bekerja sama dengan beberapa lembaga misi. Kami berkati hamba-hamba Tuhan yang di desa dan di pulau-pulau. Kami beri kepada mereka uang 200.000 per bulan. Tapi uang itu bukan untuk kehidupan mereka. Saya bilang kepada mereka, gini ya, sekarang hamba-hamba Tuhan coba rubah mindsetnya. Jangan, memang firman Tuhan mengatakan orang yang bekerja karena dari Injil dia akan makan dari Injil, betul. Tapi mari yuk hamba Tuhan bikin sesuatu sebagai pelopor di daerah itu. Bagaimana kamu bisa meningkatkan pendapatan daerah itu dengan apa yang kamu bisa lakukan? Saya bilang, bagaimana kalau bangun hidroponik yang sederhana dari kotak styrofoam yang bekas buah itu, bekas buah yang kalau kita buah anggur itu kan ada kotak styrofoam itu dari situ. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya praktek. Jadi waktu saya di Kudus saya praktek dulu. Bagaimana saya bisa menanam hidroponik yang sederhana yang tidak memerlukan banyak biaya. Saya praktek. Jadi ada yang juga tak lucu, Pak gimana bolonginya gitu kan. Nah ini perlu hikmat dari Tuhan. Ambil kawat, bikin lubang, pegang pakai bambu, panasin, jos. Begitu. Itu perlu hikmat ternyata. Nah, kami lakukan itu. Saya praktek sama istri saya tanam kangkung. Ternyata tidak sampai sebulan, 28-29 hari kita sudah bisa panen. Dan kangkungnya rasanya manis gitu. Kemudian pelihara ikan dengan kolam terpal. Saya praktekin sampai sekarang di rumah saya masih ada kolam terpal. Saya praktek karena saya ngomong, saya melakukan. Dari tadi mengusahakan itu, saya lakukan. Jadi pada waktu saya datangi mereka gitu, ada satu gereja gitu, saya datangi. Hamba Tuhannya masih muda. Dia cerita, saya bilang, gimana kalau mau? Dia bilang, Pak, saya itu sudah lama kepikir seperti itu. Ya, cuma jangan kepikir, saya bilang, ayo jalan. Saya bilang gitu kan. Jangan cuma kepikir, ayo jalan. Ya, puji Tuhan, mereka mulai mau. Gitu kan. Kemudian ada beberapa yang di kepulauan itu ada yang di Putusiko. Dia bilang gini, Pak, kalau untuk meningkatkan protein di sini, mereka itu dapat dari sungai, Pak. Jadi kalau kita pelihara ikan ini juga percuma. Dan mereka tidak begitu konsumsi lele, dia bilang gitu. Apa yang bisa dilakukan di situ, saya bilang gitu. Terutama kursus, Pak. Kursus apa? Kursus jahit gitu. Ya boleh juga. Karena kalau untuk protein itu tadi mereka dapat dari sungai banyak, melimpah gitu. Karena di Putusiko itu dekat hulu sungai Kapuas, itu sungai yang cukup besar kan? Jadi melimpah untuk ikan. Nggak apa-apa, ayo. Apa yang bisa dilakukan? Kemudian yang di Lampung, dia bilang, Pak ini bekas, kalau saya tidak salah, bekas sebuah perusahaan besar yang dulu punya tambak udang ini. Apa yang bisa dilakukan di sini? Dia bilang, banyak yang dihadapi, ayo kita lakukan. Untungnya sekarang ini, ya mungkin masa pandemi juga ya, kita bisa Zoom. Nah untungnya sekarang kita bisa Zoom, walaupun kita nggak sampai ke sono, kita bisa ketemu mereka, bisa memberi motivasi kepada mereka lewat Zoom. Kemudian kita bisa kirim duit ke mereka. Sekarang semuanya kadang sudah zaman media sosialnya maju seperti ini, kita bisa kirim. Tapi tetap saya katakan ini bukan terus untuk kalian foya-foya. Ayo bangun daerah. Mungkin uang 200.000 buat kita nggak ada artinya, tapi di daerah itu berarti. Ayo bangun daerah. Nah itu diusahakan. Kemudian yang ketiga adalah ayat yang ke-5 ya. Ayat yang ke-5 mengatakan demikian, tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada. Jadi yang ketiga tadi saya ada singgung sini, berjuang. Apa sih arti berjuang? Berjuang itu sebenarnya bertahan dalam kegerakan atau bertahan dalam track. Artinya gini, orang kalau bertahan itu seolah-olah kan diem, ya kan? Kalau kayak orang main sepak bola, oh ternyata mereka menggunakan sistem bertahan sehingga mereka tidak menyerang, menjaga supaya gawangnya nggak kebobolan, sehingga dia diem, menjaga aja bertahan. Tapi sebenarnya bertahan itu sebenarnya adalah
berjuang itu adalah bertahan dalam kegagalan. Artinya gini, walaupun dalam keadaan yang sulit kita bergerak terus, itu namanya berjuang dalam berjuang artinya bertahan dalam kegerakan itu seperti itu. Jadi walaupun dalam keadaan yang sulit kita tetap bergerak, itu namanya berjuang, bertahan dalam kegerakan. Saudara, saya percaya bahwa kehidupan kita semakin hari sebagai orang percaya itu tidak semakin mudah. Banyak hal yang kita akan hadapi, tetapi kita berjuang, bertahan dalam kegerakan atau bertahan dalam tracknya Tuhan. Nah itu semua tentu dibutuhkan tadi. Waktu kita membutuhkan, pewahyuan itu kita butuhkan, usaha kita butuhkan, berjuang tadi dilakukan. Kemudian yang terakhir, ya biasanya kalau terakhir jemaat pada senang. Yang terakhir adalah ayat 5 yang B. Agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap. Saudara, yang terakhir ini adalah bahwa apa yang kita lakukan dari semua itu menjadi dampak, menjadi berkat buat orang lain. Kenapa ayat-ayat ini ditulis oleh Paulus? Jadi dia itu sebenarnya ini sedang terjadi perdebatan di Yerusalem dengan tokoh-tokoh atau dengan suku kuno. Bagaimana orang-orang percaya yang di luar orang Yahudi, ada yang mengusulkan bahwa mereka harus menggunakan tradisi Yahudi. Saya mungkin kalau ada kesempatan lain kali atau mungkin lewat Zoom, sebenarnya hukum Taurat itu masih berlaku atau tidak sih Pak? Ada yang tanya begitu. Saudara, sebenarnya hukum Taurat, sebenarnya 10 hukum Allah itu bukan hukum Taurat, itu 10 perintah Allah. Itu masih berlaku 10 perintah Allah. Tetapi yang dikatakan dengan hukum Taurat itu misbah itu adalah ada turunannya, itu adalah 613 aturan dari orang Yahudi. Itu menjadi tradisi orang Yahudi. Nah itulah yang seringkali orang-orang Farisi, orang-orang Saduki itu mempertahankan itu. Aturan itu sebenarnya kan tradisi mereka yang berdasarkan turunan dari 10 perintah. Ya kan? Maka itu suratkan tidak ada satupun dia tidak memenuhi hukum Taurat. Sebenarnya itu bukan soal ini hukum Taurat masih berlaku atau tidak berlaku. Itu tradisi. Seperti kita nih, kan kadang-kadang kita nih kayak Pak Pastor Senior Tonton ini kan orang Jawa, kan dia punya tradisi ya. Tapi tradisi yang berhubungan dengan sedikit-sedikit yang kepercayaan yang lama kan pasti kita nggak akan anut. Tapi misalnya tradisi hal yang biasa misalnya kayak unggah apa? Kalau orang Jawa unggah ya Pak, unggah ya kan sopan santun itu kan kita harus jaga kan. Kita orang Jawa kan. Saya dulu waktu kuliah pertama kali di Bandung, saya itu kaget karena gini, baik orang muda ketemu orang tua, kalau mereka ngomong tuh ngomongnya langsung ngomong Sunda dan ngomongnya kalau orang Jawa bilang ngopo itu artinya ngomong kasar gitu kan ya. Saya waktu pertama kali kaget, nih orang kok ketemu orang lebih tua kok ngomongnya seperti itu. Kalau kita ini orang Jawa, tradisi Jawa, yang muda kepada yang tua ngomongnya masih pakai kromo gitu ya kan. Pakai bahasa Jawa halus, kalau nggak pakai bahasa Jawa halus pakai bahasa Indonesia. Nggak mungkin, kue ngapain, nggak mungkin gitu kan. Kita pasti pakai bahasa, itu tradisi. Kan kita nggak bisa lawan, kita sekarang jadi orang Kristen, nggak usah pakai tradisi, kan nggak bisa begitu. Nah itu yang sering kali kita ini nggak tahu. Tapi ini perjuangan Paulus artinya begini. Saudara, kita dipanggil Tuhan itu tidak hanya untuk diri kita. Amin. Kita dipanggil Tuhan itu menjadi berkat buat orang lain. Makanya Paulus mengatakan, aku mempertahankan supaya orang-orang yang bukan Yahudi itu yang terima Tuhan Yesus itu tidak harus mengikuti tradisi Yahudi. Itu maksudnya Paulus. Kan nggak bisa dipaksakan orang dari daratan Eropa untuk mengikuti tradisi Yahudi, kan nggak bisa. Nah itu yang dipertahankan Paulus. Artinya apa yang dia sudah lakukan, dia usahakan, dia perjuangkan itu tidak sia-sia. Tidak harus menjadikan orang menjadi siapa dulu. Kok seperti ini? Tapi kok harus perjuangkan. Itu maksudnya di situ. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita dipanggil untuk menjadi berkat buat orang lain. Amin. Amin. Kalau tadi saya cerita sedikit ya kan pelayanan Pastor Senior atau Ibu Gembala, Ibu Pastor di dalam Toro, kemudian kami ya kan, kemudian lewat desa. Semua itu kami lakukan karena
kami berpikir apa yang kita bisa lakukan yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk orang lain. Itu harus kita pikirkan. Sehingga saya percaya tahun depan tidak menolak kemungkinan tembok ini jadi jebol. Amin. Jadi progres. Melakukan apa yang Tuhan mau. Buat Tuhan terlalu mudah. Bapak Ibu untuk jebol tembok. Iya kan? Aku tembok Yeriko segitu besar yang dia bisa menutup apalagi cuma tembok setengah untuk itu. Jadi ayo mari sama-sama siang hari ini kita tahu bahwa kita dipanggil Tuhan menjadi berkat buat orang. Amin. Sesuai tadi apalah artinya namanya. Karena kan nama itu berarti sangat berarti. Saya masih ingat ya, Pak Toto Dirgantoro. Karena saya punya satu. Kalau saya boleh sedikit cerita, saya punya satu masalah dulu pernah ditolong orang, namanya itu juga seperti Pak Toto, tapi bukan Dirgantoro. Bukan Dirgantoro, apa namanya ya? Sama-sama tentang Dirgantoro. Saya lupa namanya, orang BPPN. Dia tolong saya itu, karena dulu saya kasus pernah di bank. Kredit macet, kemudian diambil BPPN. Saya ditolong oleh orang ini. Namanya siapa? Seperti pokoknya soal Dirgantoro, pokoknya tentang angkasa. Antarisa. Namanya Antarisa. Saya masih ingat namanya Pak Antarisa. Dia tolong saya, tidak sepeser pun saya kasih uang untuk dia. Bahkan dia bilang begini, Pak, Bapak jangan telepon saya. Terus di mana saya hubungi Bapak? Saya buatkan email. Dia buat email, passwordnya dikasih ke saya. Nah kalau kita kontak Pak, Bapak tulis di email. Nanti saya buka email. Saya nanyakan dari di email. Sampai seperti itu. Sampai akhirnya urusan saya dengan BPPN beres. Pak Antarisa itu yang bantu saya. Sampai sekarang pun saya tidak pernah ketemu lagi. Ya, saya kepingin waktu itu memberi kenangan sama dia gitu kan. Dia nggak mau. Saya bilang, Pak, saya mau ketemu Bapak. Mau apa Pak Andri? Ya saya ada kenang-kenangan. Nggak usah Pak. Yang penting saya bisa bantu Pak. Padahal saya nggak tahu dia itu agamanya apa sih. Tapi saya pesan seorang pejabat yang istilahnya tempat basah, tapi dia bisa berbuat seperti itu. Dia tidak mau kontak saya. Kami sudah siapkan untuk memberikan kenang-kenangan ke dia. Tidak mau. Dia Pak, tidak usah Pak. Kasih bantu. Itu baru manusia kan. Kalau kita anak-anak Tuhan luar biasa. Ya kan? Ya. Oke, saya akhiri firman Tuhan pada siang hari ini karena kita ini ada siaran langsung. Nah, saya biasanya kalau yang siaran begini saya ingin Bapak Ibu yang mendengarkan firman ini lewat Facebook ataupun YouTube yang belum terima Tuhan Yesus. Saya undang untuk terima Tuhan Yesus. Saudara, langkahnya sangat sederhana. Bahwa ikuti doa saja. Saya, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. Kami tahu Tuhan, Engkau juru selamat kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mau Tuhan terima Engkau sebagai Tuhan dan juru selamatku. Mulai hari ini, aku serahkan hidupku kepada Engkau. Dan aku percaya Engkau Tuhan dan juru selamat. Aku terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, kita mari saudaraku, kita siapkan hati kita masuk dalam perjamuan khusus. Karena harusnya awal bulan kemarin, tapi karena
kami dalam kedukaan sehingga hari ini kita akan melakukan Roh Kudus. Kita siapkan hati kita siapkan roti dan anggur, apapun bentuknya, apapun anggurnya, baik itu air, putih, teh, apapun. Yang penting Bapak Ibu iman, itulah daging dan darah Yesus. Bapak Ibu yang ada di rumah saat ini dan juga yang ada di tempat ini, mari sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus, kita mohon berkenan Tuhan bagi kita semua. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Oleh karena berkenan-Mu kami ada saat ini dan kami boleh menerima tubuh dan darah Kristus. Oleh karenanya sebelum kami menerimanya, kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau yang menguduskan setiap Tuhan, tubuh dan darah Kristus yang akan masuk dalam tubuh kami hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan hati kita, karena ada tertulis dalam firman Tuhan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia punya hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sebab sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Kami undang Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri, yang di rumah juga bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita, kita angkat roti di tangan kita, tangan kita. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mohon kepadamu, melalui tubuh Kristus ini kami dan keluarga dimampukan untuk dapat melakukan segala sesuatu, dan melalui tubuh Kristus yang dipecahkan ini, kami dan keluarga dibebaskan dan dijauhkan dari segala sakit penyakit COVID-19 sekalipun. Kami tolak perceraian dan segala kutuk, bahkan kutuk maut sekalipun. Tetapi melalui tubuh Kristus ini, kami dan keluarga dimenangkan. Bahkan kami selalu diberi kesehatan, kekuatan, keselamatan, dan dimampukan untuk melakukan segala sesuatu, serta diberi hidup yang kekal di bumi dan di surga. Rumah tangga, pekerjaan, dan usaha bahkan pelayanan kami diberkati. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu kita makan dengan iman percaya kita dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kita angkat tangan di tangan kita. Iman inilah darah Yesus. Bapa di dalam surga, kami mohon kepadamu bahwa melalui darah Kristus yang tertumpah di kayu salib, maka hidup kami akan sehat, dan kami tolak segala sakit penyakit kronis. Kami tolak terkapar di meja operasi. Kami tolak virus COVID-19. Kami tolak sakit penyakit apapun. Selalu menjadi harmonis, berlipat berkat kasih karunia Allah yang menjadikan kami umat pilihan,
sehat, diberkati dan tidak minta-minta. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum sama-sama dengan iman kita yang dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Syukur kita di hadapan Tuhan buat setiap tubuh dan darah Kristus yang sudah bersatu dalam tubuh dan darah kita. Angkat pujian dan hormat dan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam hari Tuhan yang datang dan Tuhan. Haleluya. Mengandung janji yang Engkau berikan bagi hidup kami orang percaya. Kami sungguh percaya Tuhan, di dalam tubuh, di dalam darah Tuhan sudah bersatu dengan tubuh dan jiwa, dan tubuh ini Tuhan menjadi kuat. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, terbukalah di hadapan Tuhan dengan segala apa yang ada saat ini. Percayalah, Yesus sumber kebenaran, Yesus sumber pertolongan. Serahkanlah hati dan hidupmu ke tangan Tuhan. Dia akan membuka setiap jalan kehidupanmu. Percayalah, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Dialah keselamatan dunia ini. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan. Terimalah Tuhan sebagai juru selamatmu yang hidup dan kekal. Terima kasih Tuhan. Kami boleh disebut sebagai anak-anak Allah, anak yang ditebus oleh darah Kristus. Dan saat ini Tuhan, kami hidup berkemenangan karena kami punya Tuhan yang ajaib. Kami punya Tuhan yang dahsyat dan perkasa. Kami dibebaskan dari segala maut dan kutuk apapun oleh karena Engkau bangkit kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kami bangun setiap roh kami di hadapan-Mu. Angkat hatimu, katakan pujian ini. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku.
Bapa di surga, setiap kami yang sudah membuka hati kami menyerahkan hati kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Bukalah Tuhan segala jalan-jalan-Mu bagi setiap kami. Berkat-Mu mengalir bagi setiap kami umat-Mu Tuhan, yang berserah penuh kepada-Mu. Kehidupan, keluarga, pelayanan, kesehatan, bahkan masa depan kami serahkan kepada-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, ada kegerakan yang Tuhan kerjakan bagi setiap pribadi kami, bahkan bagi gereja-Mu di tempat ini dan di seluruh muka bumi ini. Bangkitlah, bangkitlah, bangkitlah saudara, bangkitlah, bangkitkan roh-Mu, bangkitkan roh-Mu. Haleluya. Berserah penuh. Di hadirat Tuhan ada pemulihan, di hadirat Tuhan ada kesembuhan, di hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru. Haleluya. Seluruh hidup kami Tuhan, hidup terus.
dan hidup kami sepenuhnya ya Tuhan. Yang kuasa bekerja dalam setiap pribadi kami, bahkan di dalam gereja Tuhan. Kami percaya ada kuasa-kuasa Tuhan. Kita orang apa katakan, saudara saat ini berkatakan sesuatu. Tuhan mau berkata buat setiap kita satu kata saja, satu kata saja saudara berikan. Saya belum Tuhan Yesus di bawah nama Bapa berkata tentang orang Bapa. Haleluya.
Jesus. So haus sa haus ni Haus. Pamagapsyo sa Diyos ang tangkapusyo. Pinang siya. Bakit? Yes! Biarlah setiap kami dibangkitkan kembali roh kami Tuhan. Bangkitkan kembali semangat kami Tuhan. Bangkitkan kembali iman kami ya Tuhan. Bangkitkan kami kembali Tuhan Yesus, kesetiaan kami di hadapan. Bangkitkan kembali ketaatan kami di hadapan Tuhan. Aku percaya ya Bapa, Engkau bangkitkan rohmu, maka bangkitlah seluruh hidupmu dan jiwamu. Terima kasih Tuhan. Lakukan sesuatu Bapa. Terima kasih Yesus. Tersenyumlah, saudara, tersenyumlah, yang menandakan sukacita surgawi ada dalam hidupmu dan saya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Jesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur. Biarlah roh kami kembali Tuhan dibangkitkan. Kami tidak menjadi lemah, tetapi kami menjadi kuat Tuhan. Kami percaya berkat-berkat Tuhan semakin hari semakin nanjak, naik dan semakin naik. Bahkan iman percaya kami pun semakin naik Tuhan. Oh thank you Jesus, terima kasih Bapa. Sungguh kami mengucap syukur, kami kembalikan segala pujian dan syukur hormat hanya bagi nama-Mu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, oleh karena perkenan-Mu kami boleh menikmati tubuh dan darah Kristus yang sudah bersatu dengan kami. Dan ada janji Tuhan di dalam tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk hamba-Mu Tuhan. Saat ini Engkau pakai Pastor Andre saling bersama dengan istri. Tuhan memberkati hidup mereka dan ketiga anak menantu mereka semua. Amin. Ada perlindungan, ada kasih sayang Tuhan menyelimuti hidup mereka hamba-Mu. Bahkan setiap Tuhan rencana-rencana mulia yang Dia kerjakan saat ini Tuhan, untuk membangun setiap mesbah-mesbah doa. Tuhan, wujudkan itu menjadi satu kenyataan. Otak Kudus pun diberkati. Otak Kudus boleh bangkit kembali. Otak Kudus hidup berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kami berdoa bagi wilayah kami tinggal pun Tuhan. Bahkan Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Karawang Tuhan. Sekitar kami yang ada Tuhan. Hidup berkemenangan bangkit kembali Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus berdiri atas kota-kota. Berdiri atas bangsa-bangsa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih cahaya itu sedang menghampiri kami Bapa. Saudara, terimalah cahaya dalam rumah tanggamu. Terimalah. Come on Jesus. Come the Lord Jesus. Mari Bapa, mari datang. Bapa dalam nama Yesus, aku meminta di tempat ini Bapa, cahaya itu masuk dalam pribadi kami, masuk dalam rumah tangga kami, bahkan masuk dalam gereja yang menandakan sinar kemuliaan itu nyata bagi kami semua. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Kau memberkati juga setiap kami yang sudah mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan dalam ibadah live streaming ini.
Kami percaya Tuhan, Kau mengurapi juga hamba-Mu senior pastor yang Kau pakai Tuhan untuk melayani perjamuan kudus. Pengurapan Allah terus semakin berkati rumah tangga Tuhan. Berkati Tuhan pekerjaan dan usaha dan setiap kami yang sudah mengambil bagian baik dalam tim Praise and Worship multimedia Tuhan, yang memimpin dalam doa pembukaan pengakuan iman rasulnya, dan semua kami Tuhan yang ada. Tuhan karuniakan berkat-berkat-Mu atas kami semua. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Dan yang ada di rumah saat ini yang mengikuti streaming ini secara live, bahkan yang tertunda sekalipun, mereka menerima berkat yang sama. Diberkatilah kau semua yang ada di rumah. Terimalah berkat Tuhan. Terimalah dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, syukur dan sukacita kami. Perkenankan kami Tuhan. Kami mau berdoa bagi Indonesia, tanah air yang kami cintai. Haleluya. Mari saudara, berkatilah Indonesia. Suarakanlah kebenaran dan kebenaran. Dan kami percaya suara Kristus ada bagi bangsa kami. Kami umat-Mu datang kepadamu, katakan bersujud di hadapan Tuhan Yesus. Satu hal yang kami mohon padamu, berkati Indonesia, bangsa Indonesia.
setiap kita hamba-hamba Tuhan dan seluruh umat Tuhan. Berkatilah Indonesia. Tuhan memberkati Indonesia dan melindungi Indonesia. Tuhan menyinari Indonesia dengan wajahnya dan memberi Indonesia kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada Indonesia dan memberi Indonesia damai sejahtera. Mulai dari gerbang timur Merauke, gerbang barat Sabang, gerbang utara Miangas, gerbang selatan Rote, semua ada dalam proteksi ilahi. Masyarakat Indonesia dalam perlindungan Tuhan dan Indonesia sudah bangkit. Amin. Haleluya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Bapak di surga, di penghujung ibadah kami ini Tuhan, hati kami tetap terus terangkat di hadapan-Mu. Dan kami percaya Tuhan Allah yang mulia menyertai dan memberkati kami. Mari kekasih-kekasih Kristus, permata hati Tuhan yang diurapi dan diberkati Tuhan. Ulanglah, kerjakanlah apa yang menjadi bagian kita semua. Perlengkapan ilahi dan senjata Allah senantiasa menyelimuti hidup kita. Kita tidak berjalan sendiri tetapi beserta dengan Tuhan. Yisa Adonai Panav Elihai Fiasheluha Shalom and give you peace. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya berkat cinta kasih dari Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus yang oleh persekutuannya dengan Roh Kudus akan memampukan dan memberkati kita untuk hidup mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Haleluya, haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Haleluya, haleluya. Shalom. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di tempat ini atau yang mengikuti siaran ini di rumah ataupun juga nanti dalam siaran langsung. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan Pastor Andre Salim yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih dengan kehadiran istri Pastor Pebe. Kita percaya bahwa kehadiran kedua hamba Tuhan ini menjadi berkat buat kita untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan yang dipercayakan, Tuhan memberkati anak-anak, menantu, dan calon cucu yang akan hadir. Terima kasih juga kepada Senior Pastor Toto Dirgantoro, Ibu Gembala, Pastor Dr. Devi Dirgantoro, yang juga ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Terima kasih untuk semua pelayan Tuhan yang telah bertugas, baik song leader, singer, pemusik, multimedia, apapun pelayanan yang telah dilakukan, semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ibadah minggu depan kita berharap dan kita serahkan dalam tangan Tuhan. Kita akan kembali ada di sini, yang di rumah juga masih akan mengikuti secara live streaming. Untuk pembicara pelayan firman akan dikonfirmasi, dan semuanya kita mohon pertolongan Tuhan untuk berjalan dengan baik. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu jemaat, Bapak dan Ibu yang telah memberikan persembahan sebagai rasa syukur di hadapan Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan,
Sebagai rasa syukur di hadapan Tuhan, maka kami menyediakan kotak persembahan di depan, ada di sini. Dan bagi yang berkenan untuk melakukan transfer bank, bisa melakukan melalui BCA dengan nomor rekening 5725002 5725002 atas nama Dewi Dirgantoro. Demikianlah pengumuman untuk hari ini. Selamat hari Minggu, selamat melakukan peran dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan di minggu yang baru di dalam berkat Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati.